Hai, kami dari kelompok 11 mata kuliah Etika Bisnis Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini akan membahas tentang studi kasus terhadap perusahaan sepatu ternama yang berasal dari Amerika Serikat. Sebelum masuk ke studi kasus, kami akan membahas sedikit teori tentang etika bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya masuk dalam perdagangan internasional, tetapi juga industri jasa yang bergerak dalam berbagai bidang. Dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Permasalahan etika bisnis dapat muncul dari berbagai aspek bisnis. Dalam bidang produksi misalnya, muncul permasalahan etika terkait perusahaan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Seperti studi kasus yang kita akan bahas kali ini, mengangkat kasus etika bisnis terkait lingkungan sosial terhadap karyawan. Kita membahas tentang sejarah perusahaan ini. Perusahaan ini didirikan oleh seorang pengusaha yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada awalnya perusahaan ini mengimpor sepatu mereka dari Jepang ke Amerika Serikat dengan merebranding sebuah perusahaan lokal. Kemudian pada tahun 1970-an, perusahaan ini membuat tempat produksinya di Jepang karena upah di sana lebih murah daripada di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini semakin besar, sehingga pada 1980-an mereka memindahkan lagi lini produksinya ke Korea, dengan alasan lagi-lagi upah yang murah. Tetapi pada saat itu ternyata di Korea terjadi pergolakan buruh dan demo besar-besaran yang membuat para investor di negeri gingseng tersebut mencabut investasinya. Dan akhirnya perusahaan sepatu ini memutuskan untuk memindahkan lagi operasinya ke Asia Tenggara dan tentu saja Indonesia karena upah tenaga kerja yang lebih murah dan tidak merepotkan. Pada awalnya perusahaan ini berjalan baik sebagai mestinya, namun pada tahun 2000-an awal, banyak terjadi demo yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan sepatu ini. Mereka menuntut perusahaan untuk menunaikan hak mereka, seperti hak upah yang layak, hak berserikat, dan hak-hak lain yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Solusi dari permasalahan ini. Dari sisi pemerintah, meninjau kembali upah minimum di setiap regional dan menciptakan tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan. Dari sisi perusahaan harus mengikuti peraturan yang sudah berlaku dengan baik dan benar. Dari sisi karyawan semestinya bekerja dengan loyal dan baik, serta bertanggung jawab. Sampai saat ini, sudah ada beberapa langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini terhadap upah dan gaji karyawan, serta adanya indikasi dugaan pelanggaran terhadap kebebasan berserikat. Melalui instansi ketenagakerjaan terkait di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Sekian dari kelompok 11, kami Ari Gusman, Abu Said Yusuf, dan Abdul Khalik mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah ini Bapak Danang Kusnanto. Thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe.